Baik, hari ini yang akan menyampaikan materi karyanya, ya, itu adalah Ibu Wiwi Indah, ya, aplikasi SAC Do You Know How. Kemudian juga Bapak Mustafa Yusuf, aplikasi SAC Mengenal Corona. Serta yang terakhir nanti Bapak Maudidin Muhammad, aplikasi SAC English. Kami sengaja mengundang kembali Pak Mustafa ini dan Pak Maulidin. Hasil rekaman sebelumnya tidak bagus ya, sehingga wah sayang nanti saya kalau tidak mengupload di YouTube atau sharekan ke yang lain, nanti saya tidak dianggap kurang baik. Nah, jadi kami sengaja undang lagi Pak Mustafa dan Pak. Ibu Wiwi sudah siap? Bu Wiwi? Siap Pak, insya Allah. Oke. Nah, silakan Bu Wiwi, kita mulai dari Bu Wiwi dulu untuk menyampaikan aplikasi itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Yuk, silakan Bu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini diperkenankan untuk mempresentasikan hasil karya SAC yang sepertinya sih memang akan banyak kekurangannya nih, karena ini kali pertama saya mengembangkan aplikasi pembelajaran menggunakan SAC. Baik, saya mohon izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah. Iya, jadi mungkin tidak terlalu banyak presentasi dari saya Bapak Ibu. Jadi aplikasi yang saya kembangkan itu judulnya Do You Know How. Ini terkait dengan materi prosedur teks di kelas 9 sekolah menengah pertama. Jadi perkenalkan dulu sebelumnya, saya Wiwi Indah Sari dari SMP Negeri Namora Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi mungkin langsung aja Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan mind mapping saya, struktur dari aplikasi yang saya kembangkan. Jadi di sini ada introducing basic competence atau kompetensi dasarnya, materinya. Jadi materi yang saya angkat di aplikasi ini adalah materi prosedur teks. Jadi ada mulai dari definisi dan tujuan, generic structure-nya, terus unsur kebahasaan, terus jenis-jenis prosedur, contohnya, lalu ada latihan. Di sini saya buat 3 bentuk latihan, ada pairing quiz, multiple choice, drag and drop quiz, dan creator. Oke, jadi yang saya presentasikan pertama yaitu tentang rencana pengembangan aplikasinya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk nama aplikasinya sendiri itu Do You Know How. Kenapa Do You Know How? Karena prosedur teks itu sendiri adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi saya cari nama yang agak sedikit memang mengarah ke tema prosedur teks tersebut. Terus deskripsinya. Jadi aplikasi ini diberikan untuk pembelajaran mengenai prosedur teks bagi siswa kelas 9 atau kelas 3 sekolah menengah pertama. Tujuannya sendiri itu menjelaskan pengertian prosedur teks, menjelaskan generic structure atau struktur teks dan ciri-ciri unsur kebahasaannya, terus jenis-jenis prosedur teks, dan memahami beberapa kosakata yang memang sering digunakan dalam prosedur teks. Jadi diharapkan nanti manfaatnya penggunanya mampu memahami konsep dasar prosedur teks dan mampu membedakan jenis-jenis prosedur teks. Kenapa membedakan jenis-jenis prosedur teks? Ini berkaitan dengan kompetensi dasar yang diambil dalam
pengembangan aplikasi ini. Targetnya yaitu siswa kelas 9 sekolah menengah pertama. Perangkat yang saya gunakan tentu saja Smart Apps Creator, MindMaster, terus saya gunakan Google Dokumen. Saya juga mengambil beberapa aset dari Canva, menggunakan Microsoft Word, terus aset-aset yang lain juga saya pakai dari Flaming Text, dan untuk gambar-gambar saya ambil dari Flickr. Ada beberapa sound juga di sini terlupa dimasukkan, itu saya ambil dari band sound, maaf. Untuk structure sitemapnya seperti yang disampaikan di awal tadi, terus layoutnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja ke formulir 2-nya, yaitu aset konten dan aset konten aplikasinya. Jadi di aplikasi yang dikembangkan itu ada 5 menu utama. Yang pertama introduction, terus basic competence, materials, quiz, dan creatornya. Nah, untuk gambaran untuk introduction itu merupakan gambaran umum dari tujuan aplikasinya. Nanti mungkin bisa dilihatkan langsung di previewnya ya Bapak Ibu. Terus untuk basic competence itu adalah kompetensi dasar yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, yaitu Permendikbud nomor 22 lampiran 37 tentang kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 nomor 3.4 dan 4.4. Bisa dibesarkan itu Bu? Oh iya, maaf. Lebih maksimum. Ya, seperti ini Pak ya. Cukup. Siap. Oke, itu untuk kompetensi dasar. Terus menu yang ketiga yaitu materials. Di sini isi halamannya berupa isi pokok materi prosedur mulai dari definisi, tujuan teks, struktur teks, unsur kebahasaan, contoh, dan jenis teksnya. Terus menu selanjutnya yaitu kinds of prosedur atau jenis-jenis prosedurnya. Di sini nanti akan dimunculkan beberapa contoh dari prosedur teksnya. Jadi bisa dibilang aplikasi yang saya kembangkan ini banyak literasinya karena materi yang diangkat yaitu tentang teks. Terus yang selanjutnya yaitu halaman quiz. Jadi kuis-kuis yang dibuat untuk menguji pemahaman pengguna, kuis berupa memasangkan gambar, ada juga kuis pilihan ganda, dan drag and drop kuis. Jadi ada 3 jenis kuis di dalam aplikasi ini. Selanjutnya itu untuk aset konten aplikasi. Selanjutnya skenario-nya. Skenario dari aplikasi tersebut. Jadi yang pertama ada menu home, judul halaman home. Di situ tadi 5 menu utama dari aplikasinya. Ketika ditekan muncul misalnya introduction, muncul halaman pengantar, dan terus basic competence juga langsung ke kompetensi dasarnya. Oke, kalau skenario dan navigasi mungkin langsung saya preview di SAC-nya aja sepertinya ya Pak? Ya, boleh. Oke. Karena hampir sama kan? Iya, hampir sama. Jadi ini file AHL-nya ya Bapak Ibu, saya preview. Ini terus terang dalam pembuatan ya Bapak Ibu, jadi kalau dalam pembuatan ini saya sebenarnya banyak mengambil inspirasi dari file AHL Monkey English kalau tidak salah ya Pak, yang ada dikasihkan contohnya. Jadi memang ngambil sebagian contoh interaksinya dari situ, Bapak. Coba saya dari awal ya, mohon maaf. Oke, ketika ini menunya, saya buat halaman awalnya seperti itu.
ketika ditekan start buttonnya muncul ini. Jadi ini tadi 5 menu utama, ada introduction, materials, basic competence, quiz, dan creator. Dan judul awalnya pasti tentang prosedur teks tadi. Nah, untuk introduction, ketika diklik menu introduction, dia akan muncul menu seperti ini. Jadi kayak pengenalan atau memberitahu apa sih tujuan dari ini aplikasi yang pembelajaran yang diberikan, seperti itu. Di sini juga saya ketika diklik yes I'm ready tadi, dia akan kembali lagi ke menu home. Di sini juga di menu home saya tambahkan simbol atau icon tanpa musik dan musik. Jadi jika ingin menggunakan musik tinggal ditekan musiknya. Terus kalau ingin dihentikan tinggal dimatikan saja musiknya. Itu untuk introduction, itu untuk menu yang di sini. Terus ketika kita klik basic competence, di situ akan muncul kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi ini. Karena di sini kompetensi dasar pengetahuannya yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis, seperti itu. Dan seterusnya mungkin bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ada 2 tadi ya, jadi ada menu navigasi ke kanan gitu ya, itu untuk selanjutnya. Nah, untuk keluar dari menu ini tinggal diklik menu home yang ada di pojok kanan atas. Kenapa saya bikin interaksinya gerak-gerak supaya lebih kelihatan kalau ini memang harus diklik, kurang lebih seperti itu sih. Terus untuk materials di sini, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, memang aplikasi ini kayaknya lebih banyak literasinya, karena teks-teks yang saya pasang di sini juga lumayan panjang. Jadi ketika mengklik tadi menu materi, di situ ada what is procedure, terus ada generic structure-nya, ada language feature atau unsur kebahasaannya, terus jenis-jenisnya. Ketika saya klik what is procedure, itu adalah definisi atau pengertian dari prosedur teks tersebut. Di sini dijelaskan beberapa sedikit penjelasan mengenai prosedur teks. Terus di sini ada panah ke kanan, itu artinya ada menu selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambaran umum tentang prosedur teks itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh judul saja. Jadi ketika membaca judul ini diharapkan ada gambaran umum dari siswa, berarti prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan how to gitu, bagaimana, seperti itu. Terus ini kalau panah ke kiri berarti kembali ke halaman sebelumnya yang pertama tadi. Kalau misalnya mau lanjut ke berikutnya juga bisa. Nah, di sini dia kembali ke halaman yang awal tadi. Terus di sini masih ada panah ke kiri, itu kembali ke menu halaman materi secara umum gitu. Terus di sini ada generic structure di prosedur teks, lalu unsur kebahasaannya. Nah, di sini jadi harapannya kalau misalnya tampilannya berwarna-warni seperti ini, anak-anak juga lebih semangat untuk baca gitu daripada harus membaca di buku saja. Kurang lebih seperti itu sih tujuannya. Terus di sini ada jenis-jenis prosedur. Nah, di sini ada beberapa jenis prosedur. Saya buat juga, saya ambil gambar-gambarnya ini dari Freepik. Jadi ketika klik di sini kan ada user manual. Berarti ini contoh prosedur teks tentang penggunaan manual. Nah, di sini juga dijelaskan manual instruction. Ini salah satu jenis dari prosedur. Itu definisinya berarti bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Terus dikasihkan contoh dari instruksi manualnya. Kalau ditekan
home ini berarti dia kembali ke 5 menu utama yang di awal tadi. Kalau ke sini berarti kembali ke menu contoh prosedur, tapi jika ingin melihat contoh-contoh yang lainnya, misalnya tentang resep makanan. Jadi icon-icon atau gambar yang saya pakai itu juga yang mencerminkan dari contoh prosedurnya itu sendiri. Ini kembali, dan ini yang rules. Jadi ketika ditekan itu langsung menuju ke contohnya. Oke, nah di menu ini pun misalnya ingin kembali ke menu materi, berarti kita kliknya yang di sini, panah ke kiri. Kalau misalnya mau kembali ke menu utama yang pertama banget tadi, itu tinggal di home. Nah, dia kembali ke sini lagi. Terus ini contoh kuis yang dikembangkan. Jadi ada pairing quiz, ada multiple choice, and drag and drop quiz. Kalau saya dipilih pairing quiz, nah jadi ada menu startnya. Misalnya dia belum siap untuk pakai yang quiz yang ini, dia bisa kembali lagi. Tapi kalau misalnya mau start langsung, tinggal diklik tombol startnya. Nah ini pairing quiz, dia memasangkan antara gambar, contoh gambar dengan kosakata yang sesuai dengan yang digambarkan oleh gambar ini. Misalnya ini kan gambar orang motong, berarti yang memotong itu bahasa Inggrisnya apa gitu, tinggal dipasangkan. Nah kalau dia benar menjawabnya, itu akan muncul tanda benar seperti ini. Tapi kalau salah, dia tidak ada muncul tanda salah, karena kalau salah dia tidak bisa dipasangkan gitu. Kalau ini misalnya ini memanggang misalnya yang ini, nah dia tidak mau berarti salah. Jadi ke sini misalnya. Terus yang ini, jadi memasangkan antara gambar dengan kata kerja dalam bahasa Inggrisnya. Di sini saya buat 2 halaman untuk ininya, jadi ada 2. Nah sepertinya di sini saya terlupa ngasih satu navigasi untuk kembali ke halaman kuis di sini. Jadi seharusnya ada ya Pak di sini. Di sini hanya ada tombol home. Mungkin nanti bisa saya perbaiki, saya tambahkan. Jadi untuk pairing quiz, jadi harusnya tadi harus ada tanda, jadi langsung balik ke sini saja tanpa harus kembali ke home tadi. Terus ini contoh multiple choice. Nah multiple choice-nya, jadi kalau misalnya kalau di multiple choice saya mencoba menambahkan ada skornya di sini. Terus misalnya ini kan ada teks, karena kan kalau misalnya untuk tingkat SMP juga contoh-contoh teks itu berupa contoh-contoh soal itu berupa teks kebanyakan untuk soal ujian dan lain-lain. Misalnya ini dijawab yang ini, kalau dia benar muncul dan langsung menuju ke soal berikutnya. Kalau misalnya menjawab salah, misalnya yang ini saya salah tapi dia tidak bisa mengulang lagi. Jadi apapun jawaban yang diklik itu langsung menuju ke soal selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Misalnya ini salah. Nah kalau benar gini, nah jadi di akhir ada poin, tapi ini hanya poin untuk multiple choice-nya saja. Ini ada menu kembali. Nah tadi saya terlupa memasang di sini tuh. Lanjut itu yang di drag and drop. Jadi di awal pun sudah ada penjelasan juga apa yang harus dilakukan untuk kuisnya. Ini complete the sentences, berarti dia harus melengkapi kalimat. Jadi ini karena drag and drop, jadi jawaban ditarik ke bagian kosong. Misalnya yang nomor 1, the text which explain about how to do something is, misalnya prosedur, tinggal ditaruh di sini. Jadi kalau benar,
langsung ada tanda benarnya gitu. Nah, kalau salah dia nggak mau ke situ. Tuh salah. Iya. Nah, di sini ada 2 halaman juga. Di sini ada tombol navigasi kembali dan selanjutnya. Jadi ada teks selanjutnya. Nah, kalau yang ini masih drag and drop, tapi yang tadi melengkapi kalimat, yang ini itu menyusun kalimat acak menjadi satu prosedur yang baik gitu. Ada judul teks di sini, jadi angka-angka ini tinggal dipasangkan di kotaknya yang disiapkan. Ya. Mungkin kalau boleh ini saya sedikit sharing, kalau karena hotspotnya itu terlalu kecil jadi agak sulit menaruhnya, mungkin nanti harus menggunakan gambar yang tidak terlalu ramai juga sih kalau kayaknya ya Pak. Jadi benar-benar letak untuk menaruhnya pun bisa di mana aja gitu. Oke, kalau itu tinggal menyusun aja. Terus ini tombol kembali. Terus yang terakhir ada menu creator, yaitu pengembangnya saja. Jadi tentang biodata singkat mengenai pengembangnya. Baik Pak, mungkin itu aja sedikit pemaparan presentasi tentang yang saya kembangkan, aplikasi yang saya kembangkan. Mohon masukan dan koreksinya. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Wiwi. Nah, ini sangat menarik ya. Dan saya dari tadi perhatikan ini cukup konsisten. Hanya peletakan menunya yang kadang-kadang geser-geser ya. Iya. Ke menu home-nya itu kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas gitu. Nah, iya Pak. Bagusnya yang standar seperti tentang musik atau background itu mau dihidupkan atau dimatikan, plus dengan menunya itu tersimpan secara standar, sehingga tidak akan cari-cari gitu. Oh iya, siap. Berarti harus di satu lokasi gitu yang sama ya Pak? Betul. Iya. Ini gambar-gambarnya yang dari Freepik yang free atau berlangganan, bukan? Yang free Pak. Hanya gambarnya ini ya. Yang satu kelihatan sudah mulai remaja, yang satu anak-anak. Jadi kalau yang gambar yang ini tuh saya ngambilnya dari Canva Pak. Jadi ada yang dari Canva, ada yang dari Freepik. Kalau ini dari Canva backgroundnya. Betul, tapi jadi tidak seimbang ya. Oh iya. Tidak ada yang tidak konsisten. Tapi sudah ini ya, secara dan materi ini untuk berapa lama ya? Untuk berapa banyak? Kalau ini mungkin 2 pertemuan bisa. Satu pertemuan untuk materi, terus 1 pertemuan untuk mencoba latihan soalnya. Dan ini nampaknya tugasnya juga si anak tidak hanya bisa multiple choice kan? Iya, ada 3 tadi Pak. Ada kewajiban isai tidak? Nggak ada. Karena bentuknya latihan aja sih di sini Pak, maksudnya. Bukan di kurikulumnya itu si anak bakal bisa menuliskan atau hanya menceritakan dulu? Hanya kalau ini membandingkan sama, kalau yang pengetahuannya membandingkan saja, kalau yang keterampilannya itu bisa menangkap makna. Oke. Ini untuk kelas 3, kelas berapa ini? Kelas 3 SMP Pak. Oke, sangat menarik. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Ini cukup menarik ya. Dan beberapa halnya saya sudah lihat ini memang dari Monkey ya. Iya. Saya ngelihat interaksinya di situ belajarnya Pak. Oke. Silakan. Siapa izin, yang... Pak Itan boleh bertanya Pak? Langsung silakan. Dengan Pak Agus.
Ya, luar biasa Bu Wiwi. Saya dengan Pak Agus, Bu. Saya dari guru SMA Negeri 1 Kabupaten Sorong, Bu. Iya Pak, salam Di kenal. Papua. Ya, salam kenal Bu ya. Terus terang kalau untuk SAC, ya saya boleh dikata saya pendatang baru di dalam dunia SAC ini. Banyak belajar dari video-video di YouTube yang sudah banyak kali Pak Haitan share selalu. Dan saya pernah ikut lomba untuk pembuatan aplikasi, saya pakai SAC. Tapi waktu itu belum pakai SAC yang ini Pak ya, masih pakai yang free Pak. Ya. Mungkin karena tampilannya kurang begitu bagus, ada juga yang buat aplikasi dan SAC, ya saya kalah di situ. Tapi enggak apa-apa. Itu kan bukan untuk jadi satu ukuran, yang penting kita mau terus untuk berubah untuk mencari menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang gitu Pak. Ya, Bu, saya tertarik tadi yang untuk penempatan. Kalau seandainya nggak cocok, tiba-tiba kalau itu ya kembali, itu caranya gimana Bu? Mungkin bisa di share caranya gitu. Kuis Maaf, yang kalau teman-teman yang sudah tahu, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Yang kuis itu kelihatannya tuh Bu. Ya, yang kuis. yang kuis multiple choice ya, atau yang drag and drop? Iya, pokoknya kalau pada saat dia ditempatkan jawaban yang salah, kemudian ternyata nggak sesuai, dia kembali ulang gitu Bu. Entah gambar ataupun tulisan gitu. Saya coba share lagi Pak ya. Iya, mohon maaf ya Bu Wiwi, teman-teman. Iya Pak, nggak apa-apa. Ini sebenarnya saya juga belajar dari videonya Pak Haitan juga kemarin. Iya. Yang kuis ya Pak. Sebentar. Itu yang pakai kuis hotspotnya. Iya, hotspot. Kalau yang hotspot itu multiple choice sama drag and drop. Nah, drag and dropnya. Drag and drop. Saya buka ininya ya. Bentar, ada di bawah. Nah, yang ini ya Pak. Nah, jadi kalau ini yang untuk drag and drop, yang ini tadi kan memasangkan kata ke ini ya Pak. Iya. Melengkapi kalimat gitu ya. Jadi yang pasti yang pertama itu saya buat hotspotnya dulu Pak. Jadi cara memasukkannya kan di menu insert terus hotspot. Nah di sini Pak. Jadi nanti ditempatkan hotspotnya di mana, kurang lebih gitu. Terus ini yang pasti ketika ini tulisannya, yang pertama ini diaktifkan menu dragging sama pushback after draggingnya itu diaktifkan ketika kita memasukkan gambar. Ini kan bentuknya gambar ya Pak, gambar. Terus itu diaktifkan menu dragging sama pushback after dragging. Jadi yang ini itu interaksinya. Coba saya klik ini biar kelihatan instruksinya ya. Nah, jadi kalau yang ini untuk animasinya saya pilih fade in, terus yang ini ya Pak, interaksi, animasi. Nah, ini untuk interaksi settingnya. Jadi ketika ini interaksi, pilih enter hotspot dulu yang pertama Pak, terus pilih gambarnya yang mana, hotspot yang mana yang mau diinikan. Yang misalnya yang ini kan harusnya prosedur, jadi ini bisa diganti namanya ya Pak tadi, jadi supaya nggak bingung nanti hotspot berapa dia. Nah misalnya prosedur dipilih, terus objeknya dipilih yang mana tadi kan, yang prosedur ya, maaf yang ini dipilih, terus dia sini pilih yang appear atau muncul, atau bisa dilihat di sini ini. Jadi ada 3 interaksi yang saya masukkan untuk satu objek ini. Jadi ketika dia ke sini, yang pertama dia ketika dimasukkan ke hotspot dia muncul, terus ketika dimasukkan hotspotnya itu muncul tanda ini, tanda benar ini. Terus di play animationnya, terus ada interaksi ketiga itu masukkan hotspot. Di sini interaksinya ya Pak, masukkan hotspot, terus objeknya dipilih apa,
objeknya. Sebelumnya kan sudah kita masukkan dulu objek-objeknya di sini sesuai dengan susunan gitu. Terus misalnya ini tadi ya, saya enter hotspot yang yang ini objeknya dipilih misalnya untuk memasukkan ini suara, terus suaranya diapain gitu, misalnya dihidupkan berarti kita pilihnya play gitu. Jadi interaksinya satu objek itu bisa lebih dari satu gitu Pak. Iya. Ya, makasih Bu Wiwi. Yang lalu sih saya pernah buat kuisnya dalam bentuk multiple choice, jadi baru 2 interaksi ya. Begitu jawaban benar, kemudian bunyi ada tanda tenteng, terus ada buat kolom centang ataupun salah ada tanda silang gitu. Tapi ini menarik sekali, ini memperkaya ilmu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Wiwi, Pak Haitan. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci di SAC itu di skenario ya. Nah, interaction-nya itu memang harus ya permainan skenario-nya itu. Nah, ini Bu Wiwi sudah bisa membuka Monkey Key English ya. Padahal saya itu nggak jelaskan itu, saya jelaskan di YouTube saja ya. Bagus banget. Iya, saya liatin satu-satu interaksinya Pak di Monkey English yang file AHL-nya. Oke, sip, bagus. Luar biasa. Ya, silakan, siapa lagi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Agus sudah pernah buat itu aplikasinya di sana pakai SAC? Sudah Pak, udah pernah buat aplikasi SAC, kemudian tapi waktu itu untuk kebetulan karena saya ngajar kimia Pak ya, saya baru buat yang untuk topik pertama untuk pengenalan ilmu kimia dengan bahan-bahan labnya gitu, baru untuk. Bapak pernah ngisi webinar yang saya buat belum? Belum pernah Pak. Nah, coba buat. Saya lihat masih sederhana banget Pak. Saya masih perlu belajar banyak lagi untuk bisa tampil dengan di hadapan para pakar sekalian ini. Tapi akses itu sudah dibaca Pak. Saya kan memberikan jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang itu kami materi Smart Apps Creator kami sudah buka secara terbuka, silakan untuk diambil. Mungkin sudah berlangganan belum Pak? Belum Pak, belum. Nah, saya ketikkan di sini ya. Saya mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum ini, silakan untuk mendaftarnya. Ini sengaja Pak, kami memang membuka bahan ini. Jadi kalau dulu kan ini sebetulnya materi yang ada di ini, ya Pak. Jadi silakan akses di Innos.id ya, di bahan SAC. Nah, sebenarnya bahan ini adalah bahan materi pelatihan yang kami sering berikan sudah lama. Nah, setelah cukup bagus materinya, akhirnya kami lepas. Gitu. Jadi silakan untuk dipelajari. Jadi kalau ada yang mau mengikuti pelatihan khusus untuk sekarang pelatihan untuk perguruan tinggi dan sekolah dan guru dipisah Pak. Jadi sudah kami pisahkan. Jadi khusus minggu sekarang hari Kamis sampai hari Sabtu khusus untuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena gini, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah mulai ada pemahaman di kalangan guru, bahkan di kementerian juga di balai multimedia, bahwa SAC sudah mulai meningkat menjadi game edukasi sebagai perangkat game edukasi. Nah, jadi mulai dari bahan pelajaran, bahan ajar, kemudian jadi game edukasi. Nah, sehingga ini diharapkan akan tumbuh game edukasi di Indonesia. Siapa? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita masuk ke yang kedua. Baik, Bu Wiwi, terima kasih ya. Iya Pak, terima kasih. Aplaus. Jangan lupa diperbaiki dulu itu. Iya, diperbaikin. Utamanya itu, Bu Wiwi, utamanya adalah yang konsistensi menu ya. Oh iya Pak, siap.
plus dengan gambar depan murid dengan gambar sangat beda. Karena gini, Canva tidak dirancang untuk anak-anak. Oh iya, siap. Jadi Canva tidak dirancang untuk tampilan anak-anak, dia lebih banyaknya ke kalangan atasnya. Jadi ini harus hati-hati kalau menggunakan Canva. Nah, kalau gambarnya bisa diganti, ganti. Kalau gambarnya bisa diganti. Iya Pak, siap, nanti diperbaikin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Wiwi ya.